Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabarnya lur? Aman, tentram, sehat, loh jinawi kabeh yo. Nggak kerasa bulan puasa udah kurang 205. Balik mana ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Ketika bangun pagi, kadang setengah sadar, kadang setengah pasrah. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller yaitu Frontiers tahun 2007 yang wow brutal dan ngeri abis lur. Cakep pokoknya lah buat kalian pecinta film-film gore ya kan. Mengisahkan tentang sekelompok remaja yang berusaha kabur ke negara lain setelah berhasil merampok. Namun ketika mereka mampir ke sebuah penginapan, ternyata ada suatu rahasia sangat amat mengerikan di dalam sana. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Ricky Setiawan ya. Cak, mau nanya, itu kan ini. Nah gitu. Nah ya, jadi gini lur ya. Memang ada tipe-tipe manusia yang begajulan kayak dia ini emang ada. Jadi buat temennya Ricky, tolong banget titip disentil bola matanya sekali aja. Monggo skecaken. Yasmin adalah seorang remaja yang sedang hamidun 3 bulan dengan pacarnya Alex dan mereka tinggal di Paris, negara Prancis. Yasmin mengutip kata pepatah bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak untuk meraih kebebasan dan derajatnya setara dengan manusia lainnya. Namun Yasmin mengatakan jika situasi dunia sekarang benar-benar kebalikannya yang penuh dengan kekacauan dan kebencian. Karena kerusuhan sedang terjadi di mana-mana dan terdapat calon presiden berpandangan politik ekstrim kanan yang berhasil masuk ke pemilu putaran kedua. For your information, ekstrim kanan adalah pandangan politik yang sangat menjunjung tinggi nasionalisme, tradisi, dan sering menolak perubahan sosial atau keberagaman. Intinya cenderung kaku dan otoriter lur. Dan inilah perbatasan ya. Ini ya, tolong bocil ya atau siapapun yang mungkin tidak kuat nonton ini, mending out sekarang aja deh. Le monde dans lequel je vis est tout le contraire. Dans le chaos et la haine. Je m'appelle Yasmine. Un jour, quelqu'un a dit que... Élection présidentielle. Au tribunal communal, connu les... 5 orang anggota geng yaitu Alex, Tom, Farid, serta Yasmin dan saudara laki-lakinya Semi berencana kabur ke Belanda dari kota Paris karena situasi sudah benar-benar kacau dan di tengah kerusuhan mereka berhasil melakukan perampokan. Agar lebih aman mereka pun berpencar. Uang dibawa oleh Alex, Tom, dan Farid sedangkan Yasmin bersama Semi. Tapi sayangnya Semi terkena tembakan. Lalu ketika kembali ke base camp, Yasmin pun kekeh ingin membawa Semi ke rumah sakit. Namun mereka berdebat yang akhirnya Alex menemani mereka berdua karena khawatir Semi melaporkan aksi perampokan mereka ke polisi. Sementara itu Tom dan Farid akan membawa uang tersebut ke penginapan manapun yang ada di dekat perbatasan, lalu menunggu di sana sampai Alex, Yasmin, dan Semi datang. Alex, merde! Voilà, Samy s'est fait tirer dessus, il pisse le sang. J'ai fait quoi, moi? Moi, j'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas nous balancer, lui? Yas. Laisse tomber. Dès là-bas, c'est une histoire ancienne. Yas. Tom, tu pars avec Farid à la frontière en nous attendant. Mets son tampon aux urgences. C'est bon, patron, on peut y aller? Chance, Samy, hein. Sesampainya di rumah sakit, melihat luka tembak di tubuh Semi, suster pun mulai curiga dan hanya membaringkannya di tempat tidur. Lalu Semi pun sempat berpesan ke Yasmin agar tetap mempertahankan bayi yang dikandungnya. Tak lama kemudian polisi pun datang dan akan menginterogasi mereka. Namun naas, Semi yang semakin lemah akhirnya meninggal. Sedangkan Yasmin terpaksa meninggalkan jasad kakaknya dan segera kabur bersama Alex. Là, il perd beaucoup de sang. Et tout courant, c'est le bordel. Maman, là, pour un... On s'en bat les couilles, la famille. Garde-le, le bébé, garde-le. Arrive. Non, je peux pas te laisser. Arrêtez-vous! Alex pun menghubungi Tom dan mengatakan jika mereka akan tiba di penginapan 3 jam lagi. Namun Alex tidak menjelaskan apa-apa tentang Semi. Lalu setibanya Tom dan Farid di penginapan yang dimiliki oleh satu keluarga, mereka pun bertemu 2 ciwi-ciwi kakak beradik yaitu Gilberte dan Claudia, serta seorang pria kekar bernama Goats. Namun Tom dan Gilberte saling menggoda. Setelah itu mereka pun langsung ke kamar untuk berasal lole dan juga ditemani oleh Claudia.
sana. Pada awalnya Farid ingin menunggu di meja bar dan mengaku sudah punya pacar. Namun karena dipaksa, dia pun akhirnya ikutan juga lur. Bahkan Farid sempat merekam perasalian itu dengan handycamnya. Tu vas pas rester tout seul. Puis je vais appeler ma meuf parce qu'elle doit ça. Merde. Setelah itu Tom dan Farid diajak makan malam bersama dan ibu mereka juga ikutan, sebut saja Painem yang terlihat sakit-sakitan dan terdapat pipa di lehernya. Akan tetapi Tom dan Farid merasa masakannya agak aneh dan Guts mengaku jika dia memasaknya dengan lemak babi. Lalu Guts, Gilberte dan juga Claudia memaksa Painem untuk menyantap makanan tersebut yang ngerinya sampai tumpah-tumpah dari pipa di lehernya lur. Jelas melihat itu Farid pun muntah-muntah dan Tom tidak nafsu makan lagi. Lalu Tom pun mengajak Gilberte ikut ke kamar untuk lanjut bracelole, tapi dia menolak karena harus mengurus ibunya. Lagi pula Gilberte sudah nggak mood bracelole. Tom pun merasa kecewa dan menyebut Gilberte sebagai pelucar, dan mendengar itu Guts pun mulai emosi. C'est bon, hein, c'est... Puis dans la graisse de cochon. Fais exprès ou quoi? Image, saleté, quoi? T'avais raison, Farid. C'est des... Non, désolé. Di kamar Yasmin pun menelpon dan mengabarkan ke Tom bahwa Semi telah meninggal di rumah sakit. Namun Yasmin berpesan agar tidak memberitahukannya ke Farid karena memang Farid yang paling muda dan mungkin dia bisa syok mendengarnya. Tom pun sempat terdiam begitu mengetahui Semi telah tewas. Lalu dia memberikan alamat penginapan tersebut ke Yasmin. Namun tak lama kemudian Gilberte mempersilakan salah satu abangnya bernama Carl masuk ke kamar Tom. Dia pun mulai mengintimidasi Tom dan Farid karena mereka telah bersikap seenaknya. Bahkan Carl sampai menodong Tom dengan pistolnya. Lalu Carl pun bertanya di mana mereka menyimpan tas uang hasil rampok. Nggak pakai babi bu, Tom pun langsung menghantamnya dan buru-buru kabur. Lalu yang terjadi lur, setelah itu Guts kembali ke rumah dan memberikan HP Farid yang dia temukan ke Claudia dan langsung disimpan ke kotak penuh berisi HP. Selain itu juga terdapat 2 kotak lagi yang berisi macam-macam kacamata dan paspor lur. Ya jelas barang-barang tersebut adalah milik korban-korban Gilberte DKK di penginapan itu ya kan. Sementara itu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Alex dan Yasmin yang sudah sampai penginapan mencari Tom dan Farid. Lalu Gilberte beralasan jika mereka berdua menginap di pondok dekat sana karena kamar penginapan itu sudah penuh. Alex dan Yasmin akhirnya OTW pondok tersebut sambil ditunjukkan jalan oleh Gilberte serta Claudia. Di lain sisi setelah mobilnya jatuh ke tambang terbengkalai, untungnya Tom dan Farid masih hidup meski Tom terluka parah dan 2 jarinya putus karena ditembak ya kan. Mereka berdua pun nekat menelusuri terowongan tambang lur. Namun karena situasi sangat gelap, mereka akhirnya masuk ke lorong sempit untuk mencari jalan keluar. Dan Ils sont partis au gîte un peu plus loin. Tu peux nous indiquer la route? Vous accompagner, chérie. Tu sais quoi? Hein? Y'a quoi à l'intérieur? Bon, fais gaffe, là, je monte. sayangnya Tom tertangkap, sedangkan Farid berhasil kabur. Sementara itu Alex dan Yasmin dibawa Gilberte dan Claudia ke area tambang dan terlihat beberapa bangkai mobil tua di sana. Lalu kakak beradik ini pun masuk ke dalam gedung, sedangkan Alex disuruh menunggu di luar bersama Yasmin. Sementara itu Farid yang baru saja keluar dari lorong melihat banyak makhluk mirip zombie yang langsung memburunya. Begitu masuk ke gedung tambang, Alex dan Yasmin bertemu Eva, seorang gadis pemalu yang sedang hamil. Lalu Gilberte bertanya kemanakah tujuan Yasmin and the gang, dan Yasmin menjelaskan jika mereka berencana pergi ke Belanda. Lalu karena Alex kebelet ngoyo, Gilberte pun mengantarnya ke toilet yang anehnya kotor banget, naudzubillah lur. Setelah itu Alex melihat kandang babi di mana ada pria sangat gemuk sebut saja Pak Ijo. Namun betapa terkejutnya Alex saat masuk ke sana karena ada manusia digantung terbalik seperti daging sapi yang ternyata adalah
Tom, ya kan? Sumpah ngeri kali lor ini lor. Kondisinya sangat amat memprihatinkan dan mirisnya Tom masih hidup. Namun Alex tidak bisa menyelamatkannya karena kedua kaki Tom disangkutin ke kait. Sementara itu Yasmin yang berada di ruang tengah memperhatikan sekitar dan terlihat senapan yang dipajang di tembok, tengkorak manusia, foto-foto Nazi dan juga barang-barang antik lainnya. Lalu tak lama kemudian datanglah ayah dari mereka semua, yaitu Von Geisler dan Gilberte, Claudia juga Eva terlihat ketakutan. Sedangkan Alex yang sudah melihat betapa ngerinya kondisi Tom langsung menyeret Yasmin keluar sambil menodongkan pistol ke mereka semua. Tapi tiba-tiba Bienvenue chez nous. Écoute, il nous faut renouveler le succès des cas pour toi. Setelah itu Paijo datang merantai leher Alex dan Yasmin lalu menyeret mereka ke kandang babi. Sedangkan Geisler mengatakan ke Carl jika dia bisa menjadikan Yasmin sebagai istri karena keluarga mereka butuh keturunan baru dan Carl harus menggantikan Geisler sebagai pemimpin. Sementara itu di kandang babi, Paijo menyuruh Eva menggorok Tom karena nanti Paijo akan mengulitinya. Ya, mereka adalah keluarga psikopat ya kan? Ironis sekali nasib Yasmin and the geng lur. Udah di Paris ada kerusuhan, sekalinya keluar cari aman, malah datang ke rumah psikopat ya kan? Di lain sisi, Farid yang masih berada di tambang terus berlari dari kejaran zombie dan berhasil masuk ke sebuah ruangan bunker. Untungnya dia masih bisa melihat dengan flash handycamnya meskipun remang-remang. Setelah itu Farid pun menyalakan lampu ruangan tersebut yang ternyata adalah tempat menyimpan mayat para korban. Sumpah ngeri banget, Grek. Namun tiba-tiba lampu gedung tambang nyala mati karena generatornya dipakai juga untuk menyalakan lampu ruang penyimpanan ya kan? Setelah itu Carl dan Paijo datang ke terowongan membawa senapan. Dilalahnya Farid papasan dengan mereka dan langsung buru-buru sembunyi. Namun Farid berhasil menghantam kepala Carl dengan sebuah palu. Dan tiba-tiba sementara itu di kandang babi, Alex berhasil membantu Yasmin melepaskan rantainya. Namun karena rantai Alex terlalu keras, dia akan tetap menunggu di kandang babi dan menyuruh Yasmin segera keluar mencari bantuan. Sayangnya pintu terkunci lur, dan mau gak mau, suka gak suka, Yasmin harus menggali tanah di bawah pintu yang penuh tokai babi. Sedangkan Farid yang masih berusaha kabur dari Paijo akhirnya masuk ke suatu ruangan dan sembunyi di dalam bilik. Namun yang terjadi mirisnya Farid tersiksa perlahan-lahan di bilik tersebut dengan uap sangat panas hingga akhirnya pintu bilik dibuka dan Farid langsung ditembak Paijo. Sedangkan Yasmin berhasil kabur keluar. Namun tak lama kemudian Geisler datang bersama anak-anaknya yang langsung menggunting urat tendon di pergelangan kaki Alex. Melihat itu Eva yang tidak kuat pun menangis dan suara teriakan Alex sampai terdengar oleh Yasmin di luar. Putain, c'est la police. Pas demi-tour.
Ah, je te ramène à la... Tragisnya Yasmin malah bertemu dengan Guts yang langsung membawanya kembali ke kandang babi. Di lain sisi karena sudah tidak kuat disiksa, Alex yang putus asa meminta Gessler segera membunuhnya. Setelah Alex dibunuh, jasadnya pun dibersihkan lalu dimasukkan ke ruang penyimpanan. Sedangkan Yasmin dimandikan oleh Gilberte, Claudia dan juga Eva. Namun setelah meraba perut Yasmin yang hamil, Eva pun menangis karena merasa iba. Setelah itu Yasmin pingsan dan terbangun di kamar yang nyaman dalam keadaan terborgol rantai. Veste Sandras! Elle est enceinte. C'est magnifique. Dans ma chambre en attendant qu'on t'en prépare une, d'accord? Setelah itu Eva pun datang dan memberikan hammer ke Yasmin untuk menghangatkan dirinya. Lalu Eva memotong rambut Yasmin karena Gessler tidak menyukai rambut hitam. Dan Gessler juga akan mengawinkan Yasmin dengan Karl agar keluarga itu memiliki keturunan. Eva menjelaskan bahwa Gessler datang di kota itu setelah Perang Dunia Kedua selesai dan masih menganut faham Nazi yang menganggap orang Jerman adalah ras terpilih. Ya gampangnya keluarga Gessler ini penganut neo-Nazi lur, karena Nazi aslinya udah nggak ada ya kan. Lalu Eva juga mengaku jika dulu dia diambil dari ortunya ketika masih kecil, dan keluarga Gessler berjanji suatu hari nanti ortunya Eva pasti akan datang jika mau menuruti semua perkataan mereka. Mirisnya lur, setelah dewasa Eva berkali-kali melahirkan anak-anak dari Gessler yang semuanya difabel, dan mereka semua disembunyikan di terowongan tambang karena Gessler ingin membunuh mereka. Ya, sosok mirip zombie yang mengejar Farid sebenarnya adalah anak-anak Eva lur. Eva selalu menemui mereka di sana setiap ada kesempatan karena kehadiran anak-anaknya lah yang membuat Eva kuat tinggal bersama keluarga Gessler. Eva menceritakan semua itu sambil menangis karena sampai sekarang dia masih percaya jika nanti ortunya pasti akan datang menjemputnya. Ini film apa ya Allah? Ini film apa ya Allah? Retourner la ferme et prendre le temps. Sans eux, je crois que je serais morte ici. Pourquoi tu restes ici? Parce que tant que mes parents viennent me voulaient que je grandisse vite pour lui donner une destinée. Nos enfants sont nés avec eux. Retourner la ferme. Sans eux, je crois que je serais morte ici. J'aime trop les miens. Maintenant, ils vivent dans la mine. Eva mempersiapkan Yasmin ikut makan siang bersama. Lalu Gessler mengumumkan jika pimpinan telah diturunkan ke Karl dan akan menikah dengan Yasmin. Gessler juga mengatakan jika dia melakukan ini semua demi mempertahankan ras murni orang Jerman seperti ajaran neo-Nazi. Mendengar itu Yasmin pun menyebutnya Sinting. Lalu dia dipaksa ciuman oleh Karl untuk meresmikan pernikahan mereka. Namun alih-alih merasa ketakutan lur, mata Yasmin terus memperhatikan Gessler seakan-akan menyimpan amarah yang begitu besar. Dan tiba-tiba Gessler pun tewas tertembak Pak Ijo. Lalu Karl langsung menembak Pak Ijo. Sementara itu Yasmin berhasil kabur ke lift dan turun ke terowongan tambang. Namun tak lama kemudian Guts juga Karl datang mengejar, dan Yasmin pun kabur ke tempat penyimpanan korban yang di sana terdapat banyak anak-anak Eva. Lalu Guts pun masuk ke sana memburu Yasmin. Suasana terasa begitu mencekam, apalagi di sana juga sangat mambu badek ya kan lur. Yasmin pun nekat menyerang Guts hingga kapaknya terpental. Tapi jelas Yasmin tidak berkutik lur, karena badan Guts jauh lebih besar. Lalu ketika Guts sibuk menyalakan gergaji meja dan ngomel-ngomel karena ayahnya lebih memilih Karl sebagai pemimpin, Yasmin pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kapak dan setelah itu Yasmin pun segera kabur dari sana sambil membawa pacul pemecah batu. Tak lama kemudian Karl datang, dan ketika melihat mayat Guts, dia pun langsung menyalakan alarm darurat. Lalu Karl berhasil mengejar Yasmin ke lift dan menghantam endasnya Yasmin dengan senapannya. Karl sempat menembak, namun untungnya Yasmin berhasil menghalau senapannya dengan pacul. Karl yang semakin naik pitam pun menginjak endas Yasmin dan akan
akan menembaknya. Tapi tiba-tiba alhamdulillahnya Eva datang menembak endas Carl hingga pecah sebagai rasa terima kasihnya ke Yasmin yang telah menyadarkan dirinya karena selama ini hidup tersiksa di keluarga itu. Lalu Yasmin pun kabur ke mobil. Namun karena tidak ada kuncinya lur, Yasmin terpaksa mengubek-ngubek baju mendiang pacarnya Alex dan kunci mobil pun ditemukan. Akan tetapi setelah Yasmin mengambil senapan, Gilberte datang bersama Claudia dan menembaki Yasmin secara membabi buta. Seketika dapur langsung meledak setelah Yasmin menembak tabung gas. Setelah itu Yasmin OTW ke mobil dan akan membawa Eva. Tapi ternyata Gilberte masih hidup dan akan membunuh Yasmin. Eva pun berusaha menghentikan, namun Gilberte langsung menghantamnya. Dan Gilberte yang emosi pun menyuruh Yasmin berlutut untuk ditembak. Sampai akhirnya Toi, tu dégages! Arrête! Dégage! dengan ini semua keluarga Gessler sudah tewas lur. Namun Eva akan tetap tinggal di sana karena harus mengurus anak-anaknya di terowongan tambang. Setelah semua kengerian yang terjadi, Yasmin pun OTW ke perbatasan dan sangat terkejut mendengar berita di radio bahwa dari hasil pemilu, pemenangnya adalah kandidat ekstrim kanan. Lalu sesampainya di perbatasan, terdapat beberapa polisi yang sudah berjaga dan karena sudah benar-benar pasrah, lesu, lemas, letih, lunglai juga terluka, Yasmin pun terpaksa menyerahkan diri lur. Non, j'ai mes enfants. Tentative d'attentat a été faite après l'annonce de la Buyar, asli sih ini film ngeri, disturbing, tapi secara plot cakep ya kan. Coba kalian bayangin dulu aja lur ya, nyewa hotel, tapi ternyata banyak mayat di dalamnya dan keluarga pemiliknya juga psikopat, apa enggak? Hih, ya kan? Assalamualaikum.